Tetaplah sholat walaupun kamu masih mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat, kalian jangan sholat dalam kondisi mabuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kontroversi Gus Miftah semakin hari semakin nyata setelah viralnya dia mengolok-olok salah seorang pedagang es teh pasangan haji, dan juga Gus Miftah ini telah merendahkan muruah istrinya ketika di panggung, dan dia juga membuat fatwa yang nyeleneh bahwasanya orang yang mabuk itu boleh melakukan sholat. Padahal kita ketahui bahwasanya orang yang mabuk tidak boleh melaksanakan sholat sedangkan dia dalam keadaan teler. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat saat kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan kita ketahui bahwasanya mabuk-mabukan juga dilarang di dalam agama kita, ya. Tapi fatwa Gus Miftah ini sangat menyesatkan, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri melarang orang yang mabuk melakukan sholat. Karena kenapa? Yang pertama, karena orang yang mabuk dia tidak sadar apa yang ia akan ucapkan. Nanti bacaannya bisa ngawur. Dan orang yang mabuk juga tidak bisa mengontrol diri. Dan juga orang yang mabuk ini dia bisa melakukan apa saja terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Oleh karena itu, orang yang mabuk tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat, karena dikhawatirkan apa yang ia ucapkan itu tidak sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ini sebagai pembelajaran, dan fatwa-fatwa seperti ini ya tidak benar, ya. Fatwa ini batil. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri membantahnya bahwasanya orang yang mabuk tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat sehingga dia benar-benar sadar, sehingga tahu rukun sholatnya apa, dan juga syarat sahnya sholat bagaimana. Karena kalau dalam keadaan mabuk ia tidak sadarkan diri, bahkan bisa terlantur apa yang ia baca. Tetaplah sholat walaupun kamu masih mabuk. Jangan berhenti sholat walaupun kamu mabuk. Diterima nggak Gus? Gus Miftah bukan panitia, pahala. Ditompo ra ditompo, yang penting aku sholat. Takdir terbaik seseorang itu bukan karena dia punya Alphard, bukan karena dia punya hotel mewah, bukan dia punya rumah yang megah, tetapi takdir terbaik itu adalah ketika kita ditakdirkan bisa sujud dan sholat. Tetap sholat Sonia, subuh wudhu Allah.
Inna sholati ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan kok mempermainkan sholat ya, tapi kan memang keadaannya orang mabuk seperti itu. Itu saya hargai. Dia mabuk aja masih ingat dengan Tuhan, kan keren, bener nggak? Wong mbok sekarang yang sadar saja banyak yang lupa Tuhan, yang lupa sholat. Kok kamu mabuk masih ingat sholat? Itu keren. Sementara banyak orang yang tidak mabuk tapi juga lupa sholat. Sonia sholat. Kamu punya mukena? Punya. Alhamdulillah. Sini kan masih rada doyong gitu, terus kita tuh doyong. Mabuk. Habis kerja, terus mau sholat itu boleh nggak toh? Boleh. Boleh. Posisi kamu masih toying. Iya toying. Masih toying. Iya. Ada mereng-mereng. Nah tapi ki arep sholat ngono iku ya ndak entuk, Pak. Boleh. Begitu selesai kamu langsung wudu sholat. Diterima apa enggak Gus? Urusannya Gusti Allah. Cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ora usah melu. Berarti ora nambah dosa toh? Apa nah? Enggak nambah dosa. Justru dosa lak kowe ora salat. Tetap salat ya, Nduk. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidu ma'abattum. Enggak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadi. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Di surah An-Nisa lagi ayat 43 berkaitan dengan larangan sholat ketika mabuk. Ini ketika proses pengharaman khamr. Larangan sholat ketika mabuk dan haramnya sholat serta berdiam di masjid bagi orang yang sedang junub, dan disyariatkannya tayamum untuk uzur. Ini di surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat, kalian jangan sholat dalam kondisi mabuk. Antum mabuk. Proses pengharaman khamr ini subhanallah cukup panjang. Dari sejak mulai pertanyaan tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr itu ada bahayanya yang sangat besar, dosa yang besar, ada manfaatnya buat manusia, tapi dosanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika turun ayat ini, orang yang cerdas akan meninggalkan. Karena orang cerdas itu berpikir manfaat untuk diri. Orang bekerja berpikir manfaat untuk diri. Kalau dia mengatakan ini bahaya buat anak, kenapa anak lakukan itu? Dia akan meninggalkan. Ini orang yang cerdas. Tapi ada orang yang mungkin sudah tenggelam. Seperti orang yang kena sabu-sabu, itu susah kadang-kadang untuk dibalikin. Ada yang mengatakan otaknya itu udah kopior. Jadi tahu kalau dibuka itu sudah keluar luber otaknya. Karena sabu-sabu itu semua. Sehingga ketika dikasih tahu nggak masuk sama dia. Baik, kemudian turun ayat ini. Surat An-Nisa ayat 43, jangan kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Mulai nih ada aturan yang mengikat. Dulunya mereka sholat dalam kondisi mabuk. Sebelum turunnya ayat ini, sahabat waktu azan sholat. Ada yang jadi imam, mungkin seharusnya sholat 4 rakaat, sholatnya bisa 8 rakaat. Pernah salah satu ustadz di Banjar cerita dia masih di pesantren, dia azan. Tahu-tahu masuk 2 orang mabuk. Qomat kata dia. Ini masih kecil kata dia. Dia qomat jam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mabuk jadi imam. Allahu Akbar.
sholat duhur bacaannya keras. Dikasih subhanallah, subhanallah, terus gitu. Alhamdulillah sholatnya masih 4 rakaat. Assalamualaikum. Jamaahnya nasihat, tadi itu sholat duhur, kata dia. Seharusnya bacaannya nggak keras, kata dia. Loh, sholat Jumat kok keras bacaannya? Ini orang mabuk masih separuh sadar dia mau sholat Jumat kok bacaannya keras. Allah larang. Mulai orang yang berakal sudah memikirkan. Sekarang pengaruh khamar itu berapa jam? Mana yang pernah mabuk mungkin punya pengalaman. Dia pengaruh khamar berapa jam? Kayaknya cukup lama lah. Sehingga orang itu tidak akan minum ba'da zuhur. Karena dia tahu asar nanti masuk waktu sholat aku dalam kondisi masih mabuk. Ba'da asar mungkin dia juga akan minum karena waktunya pendek. Ba'dal maghrib dia juga akan ngurangi. Kapan dia minum? Ba'dal isya. Berarti mulai ini yang mungkin disebut sekarang rehabilitasi. Jadi orang pemabuk itu direhabilitasi. Bahwasanya mulai dia berpikir sendiri. Kalau dia beriman, ini perbincangannya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tapi masih mabuk. Kata Allah, kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi hatta ta'lamu ma taqulun. Terus kapan sholatnya? Ketika sadar. Kalian tahu dengan apa yang kalian ucapkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.